Hakikat solat, solat batin, dan tata cara para wali Allah dalam menghidupkan hati di setiap gerakan. Saudaraku yang dikasihi, jika solat tubuh adalah kewajiban yang diperintahkan kepada setiap hamba yang beriman, maka solat batin adalah kemuliaan yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tapi tahukah engkau, ada satu rahasia yang tersembunyi di balik perkara ini, yang jarang diungkapkan, namun justru di sanalah letak kebenarannya. Para wali Allah dan para ahli makrifat tidak memandang solat itu sebagai serangkaian gerakan yang selesai dalam beberapa menit, melainkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang dan agung, di mana hamba berangkat dari keduniawian menuju kedekatan dengan Allah, dari keterbatasan menuju ke samudra kasih-Nya. Bagi mereka, solat adalah pertemuan yang paling nyata, saat di mana tabir-tabir diangkat dan hati berhadapan langsung dengan Yang Maha Hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Ayat ini menjadi dasar bagi para ahli makrifat bahwa inti dan ruh solat yang sesungguhnya adalah mengingat Allah di dalamnya, bukan sekadar gerakan tubuh. Tanpa kehadiran hati dan pengingatan yang hidup kepadanya, solat itu belum sampai pada hakikatnya yang paling dalam. Para wali Allah memulai solat mereka jauh sebelum waktu solat tiba, bahkan jauh sebelum mereka berwudu dan menghadap kiblat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwa persiapan solat seorang hamba yang sampai itu dimulai dari menjaga hati sepanjang hari. Ketika waktu solat hampir tiba, hatinya mulai bergetar karena kerinduan dan rasa hormat kepada Allah. Ia tidak berdiri untuk solat dalam keadaan hati yang masih penuh dengan urusan dunia, kemarahan, iri hati, atau keinginan yang rendah. Sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air, ia terlebih dahulu membasuh hatinya dengan penyesalan dan keikhlasan. Ia melepaskan segala beban, segala urusan, segala pikiran yang bukan tentang Allah, sehingga ketika ia berdiri di atas tempat solat, ia berdiri dengan hati yang kosong dari segala selainnya, bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih dan suci dari segala kotoran. Ketika ia berwudu, ia tidak sekadar membasuh anggota badan. Setiap kali membasuh wajah, ia membayangkan dan merasakan bahwa ia sedang membersihkan wajahnya dari segala pandangan yang tidak diridhoi Allah, dari segala tatapan yang penuh kemarahan, kesombongan, atau keraguan. Ketika membasuh kedua tangannya, ia merasakan seakan-akan sedang melepaskan segala sesuatu yang pernah ia genggam selain keridhaan Allah. Ketika membasuh kakinya, ia menyadari bahwa langkahnya selama ini hanya berharga jika dijalankan di jalannya. Dan ketika ia mengusap kepalanya, ia menghadirkan rasa kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, menyadari bahwa segala keagungan yang ada di kepalanya hanyalah pemberian dari Allah semata. Demikianlah wudu para ahli makrifat, wudu yang membersihkan bukan saja kulit, melainkan juga batin yang paling dalam. Banyak orang berhenti di permukaan, padahal hakikat yang sesungguhnya baru saja akan terlihat jika kita melangkah lebih dalam lagi. Kemudian ketika ia berdiri menghadap kiblat, ia tidak sekadar memutar wajahnya ke arah Baitullah. Ia memutar seluruh hatinya kepada Allah, membelakangi segala sesuatu yang ada di belakangnya, segala urusan dunia, segala makhluk, segala hawa nafsu, sehingga tidak ada satupun yang ia hadapi selain Yang Maha Menciptakan langit dan bumi. Ia berdiri dalam keadaan seakan-akan ia sedang berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada siapa-siapa di kanan dan kirinya, tidak ada langit di atasnya, tidak ada bumi di bawahnya, hanya ada Dia yang Maha Esa yang sedang memandangnya dengan penuh kasih sayang. Saat mengucapkan takbiratul ihram, seluruh keberadaannya bergetar, merasakan kebesaran Allah. Ia tidak sekadar menggerakkan lidah untuk mengucapkan Allahu Akbar, melainkan hatinya benar-benar merasakan bahwa segala kebesaran yang pernah diketahui oleh manusia, segala kemuliaan raja-raja, segala kekuatan yang ada di alam semesta,
Semuanya itu kecil dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah yang Maha Agung. Maka takbir itu menjadi pengakuan yang menyeluruh dari seluruh jiwanya bahwa tidak ada yang lebih besar darinya, tidak ada yang lebih mulia darinya, tidak ada yang patut diagungkan selainnya. Selama solat berlangsung, para wali Allah menjaga hati mereka agar tidak berpaling kemanapun. Jika engkau mengira sudah memahaminya sepenuhnya, tunggu dulu, karena apa yang akan datang ini mungkin mengubah seluruh pandanganmu. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, ia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah, memujinya, bersyukur kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, seakan-akan Allah sedang mendengarkan setiap kata yang keluar dari hatinya, dan ia sedang mendengarkan pujian-pujian itu di hadiratnya. Setiap ayat yang dibaca bukanlah hafalan yang diucapkan karena kebiasaan, melainkan percakapan hati yang penuh kasih, penuh harap, penuh takut, dan penuh kerinduan. Ketika mereka ruku, mereka tidak sekadar membungkukkan punggung. Mereka merendahkan seluruh keangkuhan diri mereka, meletakkan segala kesombongan ilmu, harta, kedudukan, dan segala kelebihan yang pernah mereka rasakan di bawah telapak kaki kerendahan hati. Mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, mereka tidak mampu melakukan apapun, tidak mampu berdiri tegak, tidak mampu bernafas, tidak mampu hidup. Maka ruku itu adalah tanda penyerahan diri yang sepenuhnya, bahwa hamba itu hanyalah hamba yang lemah, yang kecil, yang tunduk kepada kekuasaan Tuhannya. Dan ketika mereka sujud, itulah puncak kedekatan yang paling dirasakan oleh hati mereka. Dahi yang menempel ke tanah, dan di saat itu pula hati mereka melebur sepenuhnya kepada Allah. Mereka merasakan bahwa mereka diciptakan dari tanah, bahwa mereka akan kembali menjadi tanah, dan bahwa kemuliaan mereka hanyalah dari Allah yang Maha Tinggi. Di dalam sujud itu, segala urusan dunia lenyap, segala pikiran yang berkelana berhenti, segala keinginan yang bukan karenanya hilang. Hanya tersisa hamba dan Tuhannya, dalam kesunyian yang paling rahasia, dalam kasih yang paling murni, dalam kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka di saat itulah hati mereka berbicara, memohon, merindu, dan berserah sepenuhnya kepadanya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tata cara solat para ahli ma'rifat itu dibangun di atas 3 hal utama, yaitu menghadirkan hati di awal solat, menjaganya di setiap gerakan, dan menyempurnakannya dengan kesadaran penuh di saat mengucapkan salam. Ketika mereka mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, mereka tidak sekadar menggerakkan kepala dan mengucapkan salam. Mereka menyadari bahwa salam itu adalah tanda bahwa mereka telah menyelesaikan pertemuan dengan Tuhannya, dan kini kembali kepada makhluk dengan hati yang telah bersih, dengan cahaya yang baru, dengan kasih yang baru, sehingga mereka dapat menyebarkan kedamaian dan kebaikan kepada sesama. Karena jika solat itu benar-benar hidup di dalam hati, maka setelah solat selesai, sifat-sifat Allah itu akan terlihat pada tingkah laku mereka, pada kasih sayang mereka, pada kesabaran mereka, pada kelembutan hati mereka terhadap seluruh makhluknya. Itulah hakikat solat batin yang diamalkan oleh para wali Allah dan para ahli makrifat. Bukanlah sesuatu yang hanya milik mereka semata, melainkan jalan yang terbuka bagi setiap hamba yang mau membersihkan hatinya, yang mau berjuang melawan kelalaian dirinya, dan yang sungguh-sungguh merindu untuk menghadap Tuhannya dengan seluruh keberadaannya. Apakah engkau ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana cara melatih hati agar senantiasa hadir di dalam solat, dan apa saja tanda-tanda bahwa solat hatimu telah mulai hidup dan diterima di hadirat Allah? Ada satu rahasia yang dikatakan oleh para salik yang sudah sampai, dan rahasia itu justru menjadi kunci bagi seluruh pembahasan kita hari ini. Tetaplah menyimak, saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan terungkap. Jika engkau mengira sudah memahaminya sepenuhnya, tunggu dulu, karena apa yang akan datang ini mungkin mengubah seluruh pandanganmu. Cara melatih hati agar senantiasa hadir di dalam solat
dan tanda-tanda solat hati yang hidup serta diterima di hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi, jika solat hati adalah puncak yang didambakan oleh setiap hamba yang mencintai Allah, maka ketahuilah bahwa jalan menuju ke sana bukanlah sesuatu yang mustahil, namun juga bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan sekadar keinginan tanpa usaha. Ia adalah buah dari latihan yang tekun, dari kesabaran yang terus-menerus, dan dari hati yang sungguh-sungguh merindu untuk menghadap Tuhannya. Para ahli makrifat dan para ulama termasyhur telah mewariskan kepada kita cara-cara yang lembut namun mendalam, yang jika kita amalkan dengan istiqamah, insya Allah akan membukakan pintu hati kita, sehingga solat kita bukan lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan percakapan jiwa dengan Yang Maha Hidup. Mari kita awali dengan cara-cara melatih hati agar senantiasa hadir di dalam solat. Yang pertama dan paling utama adalah mempersiapkan hati jauh sebelum waktu solat tiba. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwa kehusyukan solat itu dimulai bukan ketika kita berdiri untuk solat, melainkan sejak kita mulai merasakan kedatangan waktu solat. Ketika azan berkumandang, biarlah itu bukan sekadar panggilan untuk berdiri dan berwudu, melainkan panggilan bagi hatimu untuk berhenti sejenak dari segala urusan dunia, untuk menyadari bahwa sebentar lagi engkau akan menghadap Raja segala raja. Maka sebelum berwudu, berhentilah sejenak, tenangkanlah hatimu, lepaskanlah segala beban pikiran, segala kekhawatiran, segala urusan yang bukan tentang Allah. Bayangkanlah seakan-akan engkau sedang diundang untuk menghadap seorang raja yang maha agung, dan engkau tidak akan pergi menghadapnya dengan hati yang masih penuh dengan urusan yang lain. Cara yang kedua adalah memahami makna setiap bacaan solat, bukan sekadar melafalkannya karena hafalan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati tidak akan tunduk dan tidak akan hadir jika lisan melafalkan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Maka ketika engkau membaca Al-Fatihah, janganlah membacanya dengan cepat dan tanpa perasaan. Pahamilah setiap kata yang keluar dari lisannya. Ketika engkau berkata Alhamdulillah, rasakanlah rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang Allah berikan. Ketika engkau berkata, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara alam semesta, hadirkanlah di hatimu bahwa Dialah yang menjagamu, yang memberimu makan, yang tidak pernah lalai darimu. Ketika engkau berkata, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakinkanlah sepenuh hatimu bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Dia, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Setiap kali engkau memahami makna bacaan itu, hatimu akan ikut berbicara, ikut merasakan, dan perlahan-lahan ia akan hadir sepenuhnya. Cara yang ketiga adalah berhenti sejenak setiap kali pikiran melayang, dan kembalikanlah hati kepadanya dengan lembut, tanpa marah pada dirimu sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa pada awalnya memang berat, pikiran akan terus berkelana kemana-mana, urusan dunia akan terus datang menghampiri hati. Itulah sifat hati manusia. Namun kuncinya bukanlah memaksa hati agar tidak bergerak sama sekali, melainkan setiap kali ia pergi, kembalikanlah ia kepada Allah. Setiap kali pikiran melayang ke urusan pekerjaan, ke urusan rumah tangga, ke urusan dunia, katakanlah dalam hatimu, kembali kepadanya, aku sedang menghadap Allah, aku sedang berbicara dengannya. Lakukanlah ini berulang-ulang dengan sabar, karena justru di saat engkau mengembalikan hatimu kepadanya, itulah latihan itu berjalan, dan di sanalah pahala dan kedekatan itu bertambah. Disinilah letak perbedaan besar antara orang yang sekadar mendengar dan orang yang benar-benar merasakannya di dalam hati. Janganlah engkau merasa gagal karena pikiran masih datang, karena perjuangan mengembalikan hati itu sendiri adalah ibadah yang paling dicintainya. Cara yang keempat adalah memperlambat bacaan dan gerakan, serta merasakan setiap kata dan setiap posisi dengan kesadaran yang utuh. Tsuma'ninah, yaitu tenang dan tidak terburu-buru, adalah salah satu kunci menghadirkan hati. Rasulullah SAW bersabda,
bahwa sebaik-baik solat adalah yang panjangnya dan khusyuknya. Maka janganlah terburu-buru menyelesaikan solat seakan-akan engkau sedang lari dari sesuatu. Berdirilah dengan tenang, bacalah dengan tenang, rukuklah dengan tenang, sujudlah dengan tenang, dan di setiap keadaan itu, rasakanlah kehadiran Allah. Bayangkanlah bahwa Allah sedang mendengarkan setiap bacaanmu, melihat setiap gerakanmu, dan engkau sedang berdiri di hadapannya tanpa ada tabir yang memisahkan. Semakin engkau tenang, semakin hatimu dapat hadir. Semakin engkau terburu-buru, semakin hatimu menjauh dan menjadi gelap. Cara yang kelima adalah menghadirkan rasa malu dan kerendahan hati sebelum memulai solat. Sebelum mengucapkan takbiratul ihram, katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku datang dengan segala kekuranganku, dengan segala dosaku, dengan segala kelemahanku. Aku tidak layak menghadap, namun Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terimalah solatku dan ampuni kekuranganku." Rasa kerendahan hati ini akan membukakan pintu hati, karena Allah meninggikan orang yang merendahkan diri di hadapannya. Dan ketika hati itu rendah, cahaya kehadirannya akan mudah masuk dan menetap di dalamnya. Itulah cara-cara yang diajarkan oleh para ahli ma'rifat untuk melatih hati agar hadir di dalam solat. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan latihan yang terus-menerus. Namun percayalah saudaraku, setiap kali engkau berusaha, setiap kali engkau mengembalikan hatimu kepadanya, Allah akan membantumu, dan perlahan-lahan engkau akan mendapati bahwa solat itu bukan lagi beban yang harus diselesaikan, melainkan pertemuan yang paling engkau rindu dalam sehari. Kemudian, adapun tanda-tanda bahwa solat hatimu telah mulai hidup dan diterima di hadirat Allah, para ulama dan ahli ma'rifat telah menerangkannya dengan begitu indah dan menyejukkan hati. Tanda yang pertama adalah engkau merasa tenang dan damai di dalam solat, dan engkau tidak ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Sebelumnya mungkin engkau selalu menantikan kapan solat selesai, namun ketika solat hatimu mulai hidup, engkau justru merasa sayang jika solat berakhir. Engkau merasa seakan-akan waktu berjalan lebih cepat ketika engkau sedang menghadapnya, dan di dalam solat itulah engkau menemukan ketenangan yang tidak dapat engkau temukan dimanapun di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan ketika hatimu benar-benar hadir di dalam solat, solat itu menjadi tempat istirahat bagi jiwamu, bukan lagi beban bagi tubuhmu." Tanda yang kedua adalah setelah solat selesai, hatimu berubah menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang kepada sesama. Karena jika solat itu benar-benar diterima oleh Allah, maka ia tidak berakhir di tempat solat itu saja. Sifat-sifat yang engkau rasakan di dalam solat, yaitu kerendahan hati, rasa takut dan harap kepada Allah, kasih dan syukur, semuanya itu akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-harimu. Engkau menjadi lebih lembut kepada orang yang menyakitimu, lebih pemaaf kepada orang yang bersalah kepadamu, lebih sabar ketika ujian datang, karena solat yang diterima itu mengubah hati, dan hati yang berubah akan mengubah seluruh tingkah laku seseorang. Tanda yang ketiga adalah hatimu terus mengingat Allah, bahkan setelah solat selesai. Engkau tidak meninggalkan Allah di masjid dan kembali kepadanya ketika solat berikutnya, melainkan hatimu tetap bersamanya dimanapun engkau berada. Di tengah pekerjaan, di tengah percakapan, di tengah kesibukan, hatimu tetap merasakan kehadirannya, tetap menyebut namanya, tetap merasa dia sedang melihatmu. Inilah tanda bahwa solat itu telah menanamkan akar yang hidup di dalam hatimu, sehingga ia tidak terputus ketika gerakan solat berhenti. Tanda yang keempat adalah engkau merasa diawasi dan dilihat oleh Allah di setiap saat, bukan hanya ketika sedang solat. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, itu bukan lagi sekadar pengetahuan yang engkau dengar dari orang lain, melainkan pengalaman batin yang nyata di dalam hatimu. Engkau merasa malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbicara yang tidak baik, malu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoinya, bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kepadanya dan rasa malu karena dia selalu bersamamu. Tanda yang kelima adalah solatmu menjadi penolong dan sumber kekuatan di saat engkau sedang dalam kesempitan atau kesedihan. Ketika hatimu sedang gelisah, ketika masalah datang bertubi-tubi, engkau tidak mencari pelarian kepada dunia, melainkan engkau segera berdiri untuk solat, dan di sanalah engkau menemukan ketenangan,
menemukan jalan keluar, menemukan kekuatan yang baru. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika sholatmu menjadi penenang dan penolong di setiap kesulitanmu, itulah tanda bahwa ia telah hidup dan diterima di hadiratnya. Dan tanda yang paling dalam dan paling tinggi darinya adalah semakin engkau menghadap Allah di dalam sholat, semakin engkau merasa kecil dan hina di hadapannya, dan semakin engkau merasakan betapa besarnya kasih dan karunia-Nya kepadamu. Engkau tidak pernah merasa cukup sholat, tidak pernah merasa sudah cukup mengenalnya, tidak pernah merasa sudah cukup mendekat kepadanya. Semakin engkau merasakan keindahan sholat hatimu, semakin engkau merindu untuk menghadapnya, dan semakin engkau menyadari bahwa perjalanan menujunya itu tidak akan pernah berakhir, karena kasih-Nya tidak ada tepinya, dan keagungan-Nya tidak ada akhirnya. Itulah cara melatih hati dan tanda-tanda sholat yang hidup dan diterima di sisi Allah. Saudaraku yang dikasihi, bukanlah jalan yang mudah, namun ia adalah jalan yang paling berharga. Dan janganlah engkau putus asa jika belum sampai di sana, karena perjalanan itu sendiri adalah bagian dari pertemuan itu. Setiap langkah kecil yang engkau ambil, setiap kali engkau berusaha menghadirkan hatimu, setiap kali engkau mengembalikan pikiran yang melayang, semuanya itu dicatat sebagai amal yang mulia, dan Allah pasti akan menuntun hatimu perlahan-lahan hingga pada suatu hari engkau akan benar-benar merasakan betapa indahnya menghadapnya, betapa tenangnya bercakap-cakap dengannya, dan betapa dekatnya kepada hati yang sungguh-sungguh merindu. Tetaplah menyimak, saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan kita rangkum bersama dalam kasih dan kerinduan kepadanya. Renungan dan penutup, saudaraku yang dikasihi, betapa mulianya nikmat yang Allah sediakan bagi hati hamba-Nya yang merindu. Salat bukanlah beban yang harus ditanggung, bukan pula kewajiban yang harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Ia adalah pintu yang terbuka menuju kedamaian jiwa, adalah pertemuan rahasia di mana hamba dapat berbicara langsung dengan Penciptanya, tanpa perantara, tanpa jarak, tanpa tabir. Bagi mereka yang hatinya telah hidup di dalam salat, salat adalah rumah tempat pulang, adalah ketenangan di tengah badai dunia, adalah cahaya di dalam segala kegelapan hidup. Maka mulai saat ini, marilah kita sama-sama berjanji di dalam hati untuk memperbaiki salat kita, bukanlah sekadar memperbagus gerakannya, melainkan menghidupkan hatinya. Setiap kali azan berkumandang, biarlah hati kita bergetar karena kerinduan, bukan karena kewajiban. Setiap kali kita berdiri menghadap kiblat, biarlah kita membelakangi segala urusan dunia dan menghadap Allah dengan hati yang bersih dan tulus. Setiap kali kita bersujud, biarlah itu menjadi saat di mana kita meleburkan segala keangkuhan diri dan menyadari betapa kecilnya kita, serta betapa besarnya kasih dan karunia-Nya kepada kita. Janganlah lupa, saudaraku, tuliskanlah di kolom komentar doa terbaikmu agar salatmu senantiasa hidup dan diterima di sisi-Nya. Berikanlah tanda suka pada video ini dan bagikanlah kepada keluarga serta sahabat agar kebaikan dan keindahan hakikat salat ini sampai juga ke hati mereka, dan semoga kita semua saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, bukakanlah pintu hati kami agar kami mampu merasakan keagungan salat yang sesungguhnya. Jadikanlah setiap gerakan dan setiap bacaan salat kami sebagai percakapan jiwa, bukan sekadar gerakan tubuh yang kosong. Hidupkanlah hati kami agar kami senantiasa hadir di hadirat-Mu setiap kali kami menghadap-Mu. Terimalah salat kami, sucikanlah batin kami, dan jadikanlah salat itu cahaya yang menerangi seluruh hidup kami di dunia maupun di akhirat kelak. Ampunilah segala kekurangan dan kelalaian kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.